لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Mari kita simak, mari kita dengarkan langsung kajian zikir akhir zaman atau korelasi zikir, kekuatan zikir, kekuatan sunnah di akhir zaman ini. Barakallahu fiik. Salam tauhid. Salam tauhid. Salam tauhid. Oh, kalau maju ada. Iya. Ini agak miring supaya full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله سبحانه وتعالى berfirman اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Manusia akan mendapatkan hisab, sementara manusia ketika kiamat dekat itu fi ghaflah mu'ridun, dalam keadaan lalai lagi berpaling. Ibnu Katsir menerjemahkan dengan hadis Nabi makna lalai dan berpaling ini dengan hadis Sahih Bukhari Muslim berikut ini. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqtaraba as-sa'ah wa la yazdadu an-nas min ad-dunya illa hirsa wa la yazdaduna min Allah illa bu'da. Sangat dekat kiamat kata Rasulullah, dan kondisi manusia ketika kiamat itu sangat dekat dalam keadaan rakus, tamak, gila, semangat dengan dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da, dan keadaan mereka, hubungan mereka dengan Allah makin dekat kiamat makin renggang dan makin jauh. Hubungan rehab hati, pengobatan secara Islam akan kita temukan nanti. Bahkan salah satu di antara magnet terkuat yang menjedot saya bergabung dengan rehab hati, saya selama ini dalam pencarian bagaimana cara memberikan kepada umat senjata bekal, karena umat tidak akan punya senjata apa-apa lagi di akhir zaman ketika nanti semua teknologi musnah. Rasulullah menjamin saat dekatnya keluarnya Dajjal, semua teknologi sudah musnah. Manusia yang hidup pada masa itu, kata Nabi, kembali seperti zaman sekarang. Mereka akan menunggang kuda bagi yang punya kuda. Mereka akan berjalan kaki. Mereka akan berperang dengan pedang. Mereka akan berperang dengan tombak dan dengan panah. Pada masa itu tentu saja rumah sakit tidak lagi berfungsi. Pada masa itu bank-bank yang ada sudah tidak ada, bubar seluruhnya. Dan uang ketika itu, kata Nabi, kembali kepada dinar dan dirham. Uang-uang kertas yang ada berserakan seperti lembaran-lembaran kertas yang tidak berharga. Nabi menyebutkan kondisi itu nanti. Dan kalimat kondisi itu nanti akan kita temui di zaman kita, insyaallah ta'ala. Wahai hamba Allah, energi yang akan muncul di sini nanti adalah energi akan muncul di balik
pemaparan kita ini adalah energi yang terkuat dari seluruh energi tauhid yang ada. Setelah ikhlas adalah tawakal. Dan inilah dia seperti puncak-puncaknya energi adalah tawakal. Ketika kita menzilohkan diri kita, maka tampillah di depan kita ahadun ahad. Saat itu berapapun zilo yang muncul di belakangnya menambah energi yang tidak terbatas. Kita akan lihat semacam apa energi yang muncul di balik pemaparan tentang zikir akhir zaman. Allah yang kami muliakan, Musa alaihi salam ketika di hadapannya laut merah, di belakangnya adalah Firaun dan bala tentaranya yang siap mencincang-cincang mereka. Musa melihat la haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada energi apapun yang bisa menyelamatkan mereka saat itu kecuali adalah Allah. Saat itu Musa pasrah, inilah seperti yang tawakal. Lalu Allah datangkan pertolongannya tidak terhingga. Musa tentu akan menyumpahkan Allah. Maka terbelahlah laut itu menjadi dua. Kauhil azim, seperti dua gunung yang seperti satu gunung yang dibelah dua, terpisahlah laut itu. Energi yang luar biasa. Sampai hari kiamat belum ada negara manapun, teknologi manapun yang mampu membelah laut. Sampai hari kiamat. Tapi bagi Allah, ketika seseorang bertawakal kepada Allah, energi akan muncul. Yuk kita lihat. Kenapa para sahabat-sahabat ketika mendengarkan paparan Nabi tentang akhir zaman, lalu mereka merasa zaman itu akan datang pada masa mereka yang hidup. Lalu mereka maksimal dalam hidup, mereka maksimal. Mereka memburu kehidupan akhirat yang sangat dekat. Ini keyakinan mereka. Mereka mempersiapkan apa-apa setelah kematian yang sangat dekat. Ini keyakinan mereka. Mereka mempersiapkan amal yang luar biasa karena mereka yakin kiamat sudah sangat dekat. Ini keyakinan mereka. Akibatnya mereka berbuat full secara total, nggak tanggung-tanggung, sedekah, benar-benar kekuatan iman. Beramal tahajud, sholat seperti tidak merasakan apa-apa lagi yang ada di bumi. Ketika mereka berjihad, mereka siap menjual nyawanya sekalipun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang totaliter kaum muslim. Ini yang menyebabkan Islam menuju dengan kecepatan yang tidak terhingga zaman Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab ada keimanan tentang akhir zaman. Suatu ketika malaikat Jibril menyamar menjadi seorang lelaki yang sangat rupawan wajahnya. Jubahnya sangat putih, indah, menawan, rambutnya ikal dan tebal, wajahnya memang tampan sekali. Laki-laki ini tiba-tiba saja datang di tengah Rasulullah lagi dikerumuni oleh para sahabat. Datang laki-laki ini, ya Rasul, ya Muhammad. Kata Umar bin Khattab, tidak seorang pun kami kenal dengan laki-laki ini. Tiba-tiba dia muncul dan sangat baik, duduk di depan Nabi. Langsung dia adu lututnya dengan lutut Nabi, dan kedua hanya diletakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad. Dan dia berkata, Muhammad, kabarkan kepada saya tentang Islam. Maka Nabi menjelaskan rukun Islam yang 5. Lalu apa katanya? Shadaqah. Saya puas dengan jawaban ini benar. Fa'ajibna minhu, kata Umar bin Khattab dan para sahabat, kami merasa heran dengan orang. Dia yang datang, dia yang bertanya, dia mulai membenarkan jawaban Nabi. Lalu dia bertanya kembali, akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepada saya, iman itu apa, wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad menjelaskan rukun iman yang 6. Setelah dijelaskan oleh Nabi Muhammad rukun iman yang 6, sekali lagi laki-laki itu berkata shadaqah. Jawaban ini juga tepat, benar. Kemudian bertanya lagi, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, ihsan anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam tarah fa innahu yarah. Oke. Laki-laki itu bertanya, mata saat? Kapan akan terjadinya kiamat? Engkau selalu war-warkan di mana-mana, engkau kabarkan, kebar-kebarkan di mana-mana, selalu kau sampaikan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Karena Nabi berkata, "Bu'ithu ana wa baina yaday sa'ata hatain." Aku diutus dengan kiamat terjadi jaraknya cuma seperti ini, kata Nabi. Beliau mengarahkan tangannya ke langit, lalu dua jarinya diacungkan menuju ke langit. Kemudian beliau jarakkan tangannya sedikit.
Aku ini diutus, kiamat terjadi. Jaraknya cuma kayak ini, jaraknya kata Nabi. Ini menjadikan para sahabat yakin banget kalau kiamat itu terjadi di masa hidup mereka. Baik. Kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan, saat aku ini diutus, malaikat Israfil. Kalau malaikat Israfil yang menyusun sangkakala nanti memasukkan pangkat trompet ke dalam mulutnya, dan matanya tiap sebentar melirik ke bawah arsy Allah menunggu apa-apa. Kapan ini ditiup? Pokoknya kalau Muhammad diutus, Israfil instruksinya sudah boleh standby dalam mulutnya, menandakan sangat dekat. Dia sebentar matanya melirik ke arah arsy. Kenapa kaum muslimin Allah yang memuliakan? Karena 1000 tahun kita menghidup di dunia ini, bagi Allah hanya satu hari. Malaikat juga merasakan hanya satu hari. Oleh karena itu mereka melihat ini malaikat yang mau ditiup. Allah yang kami muliakan. Kemudian apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sorry, pertanyaan yang ini orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kapan kiamat? Ente mungkin lebih tahu daripada aku. Minta maaf. Maka dia bertanya kembali, akhirnya an amawatiha. Kalau begitu, hai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang ciri-ciri tanda-tanda tentang kiamat itu. Maka barulah Nabi menjawab, kalau yang ini pertanyaan ente, ini gua banget. Saya bisa jawab dan ini harus diilmui. Salah satu di antara jawaban Nabi adalah antara al-hufat al-murat al-'alata bi'asya yatatawaluna fil bunyan. Bila engkau temukan zaman di mana pada zaman itu orang yang dulunya penggembala ternak miskin-miskin, saking miskinnya mereka menggembalakan ternak, tidak ada terompa alas kaki, tidak ada menggunakan baju yang dapat menutupi dada mereka dari hempasan angin. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Mereka menjadi kaya raya, berkuasa, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Bila zaman itu sudah temukan, siap-siap, dekat sekali kiamatnya terjadi pada masa itu. Allah yang kami muliakan, orang ini langsung berdiri dan mulai masuk. Rasulullah bertanya kepada Umar, ente tahu tak tadi siapa yang nanyain kita? Apa jawaban Umar? Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu orang tadi siapa. Kata Rasul Umar, ente kejar dia, tangkap, bawa kemari. Giliran kita yang tanya itu orang siapa? Lah Umar bin Khattab langkah kakinya 2 kali langkah kaki para sahabat. Oh, orang tinggi kekal. Dalam sejarah disebut para sahabat, kalau Umar naik kuda perang, udah kuasai perang itu, seandainya dilepaskan kakinya dari sadar, kemudian kudanya jalan, ujung jari kakinya dapat membuat garis tingginya Umar. Maka Umar dengan langkah yang tegap dan cepat menuju keluar masjid. Selimut udah kosong, pemandangan gunung Sahara lepas nggak ada di mana orang itu tadi. Balik lagi, ya Rasulullah, he's gone. Ya Rasulullah, dia sudah hilang. Nabi mengatakan, innahu Jibril. Itu tadi malaikat Jibril. Atakum liwa'allimakum dinakum. Dia datang kembali buat ngajarin ini semua tentang isi agama ini. Jadi isi agama ini kalau kita runutkan cerita tadi 4: Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Artinya kaum muslimin, takkan sempurna orang ini berislam, takkan sempurna orang ini beriman, takkan sampai orang berkata ihsan
jika ia tidak mengilmui tentang tanda-tanda kiamat. Sebab apa? Mengilmui tanda-tanda kiamat ini menyebabkan keislamannya, keimanannya, dan keinginannya untuk sampai ketika ihsan, insya Allah Ta'ala dapat dikejar. Baik. Sekarang yuk kita lihat jawaban Nabi tadi tentang kapankah kiamat. Bila engkau temukan zaman. Orang yang hidup pada zaman itu, dulunya mereka miskin-miskin penggembala ternak. Terus apa kata Nabi? Tiba-tiba mereka menjadi kaya-kaya, berkuasa, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Baik, sekarang ketahuilah siapa yang dimaksud dengan Nabi ini? Penduduk Jazirah Arab. Penduduk Jazirah Arab. Dulu Jazirah Arab ini satu, sekarang sudah pecah menjadi 6 negara yang seperti dengan negara dulu. Pertama Arab Saudi, kedua Uni Emirat Arab, ketiga Qatar, keempat Kuwait, kelima Oman, dan keenam Yaman. Dulu mereka tidak punya penghasilan apa-apa, negeri tandus. Mereka tidak punya usaha apa-apa yang bisa meningkatkan ekonomi mereka, makanya mereka kiri-kiri, miskin-miskin. Memang terkenal penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, mereka pecah menjadi 6 negara: Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Lihat apa yang dibangun oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi ketika Masjidil Haram. Lihat, ibarat Allah yang ada di slide kita. Rasul mengatakan tidak terjadi kiamat sampai bangunan di sekitar Masjidil Haram mengalahkan tingginya bukit. Hal ini terjadi tidak? Ini dia. Ini jam Masya Allah kaum muslimin. Kita sudah sama-sama menyaksikan. Berapa biaya yang kalian tanyakan? Orang yang pergi hari ini ke Madinah, dia akan mendapati Masjid Nabawi dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang elit. Ya. Siapa yang pergi ke ibu kota Arab Saudi apa namanya? Riyadh. Di masa Gubernur Salman bin Abdul Aziz, Masya Allah, Riyadh menjadi kota metropolitan sekaligus dengan kota-kota besar di Eropa. Siapa yang pergi ke Jeddah? Siapa pergi ke Taif? Masya Allah. Nah, ini untuk Arab Saudi. Lihat, sekarang kita lihat Uni Emirat Arab. Di nama ibu kotanya apa? Dubai. Di Dubai ada gedung tertinggi nomor 1 dunia saat ini, disebut dengan Burj Khalifa. Tingginya 860 meter, lebih kurang. Hamba-hamba Allah yang akan dimuliakan, ini adalah Dubai. Siapa yang pergi ke Doha? Siapa yang pergi ke Kuwait? Silakan keliling kota besar yang ada di Jazirah Arab hari ini. Allah yang kami muliakan, bahkan hari ini di Arab Saudi, di Jeddah sedang dibangun tahun kelima gedung tertinggi nomor 1 dunia yang akan mengalahkan yang ada di Dubai, disebut dengan Kingdom Tower. Ya, tingginya dirancangkan ini dari 1 kilo 400 meter menjadi 1 kilo 200 meter. Ya Allah, dengan lift yang tercepat di dunia baru nyampe di puncak setelah 15 menit. 1,2 Jeddah direncanakan 28 selesai. Allahu Akbar. Maka hadis Nabi tepat sudah. Ya, dulu mereka miskin-miskin penggembala ternak, bertelanjang kaki, tidak menutup dada. Tiba-tiba mereka kaya-kaya dan berkuasa, berlomba-lomba membangun, berlomba-lomba dan berbangga-bangga dengan gedung-gedung yang tinggi. Syuf, la haula wala quwwata illa billah. Hadis Nabi telah kita saksikan di zaman kita ini. Maka kata Nabi, lihat, semoga saudara-saudara kami dari bangsa jin yang masih menyelinap sembunyi di dalam dada saudara-saudari kami ini ikut menyaksikan dan mendengar ceramah ini, sama-sama tobat. Setelah tobat dengan rela hati, dengan penuh keikhlasan keluar dan meminta
ampun pada Allah karena telah zalimi hamba Allah. Amin. Kalau nggak keluar, Bapak Ibu dengan energi tawakal dan yakinnya insya Allah akan menghancurkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hamba-hamba Allah katakan. Maka bila zaman itu kalian temukan tandanya sangat dekat bagi kalian dengan kiamat. Benar nggak demikian? Yuk kita lihat sebentar di sini. Nabi mengatakan, Allah berfirman dulu dalam Al-Quran surat An-Nur. Kalau ada bawa Al-Quran, silakan buka Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh bahwa mereka benar-benar pasti akan Allah jadikan khalifah pemimpin bumi kembali seperti generasi dulu mereka menjadi khalifah pemimpin bumi. Janji Allah ini dikasih oleh para ulama ahli tafsir. Ini adalah nubuat dari langit yang diceritakan, disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis pendukung bahwa ini adalah khilafah yang terakhir. Ini adalah khilafah. Ini adalah khilafah yang terakhir. Sebagaimana sebelumnya mereka telah memimpin dunia, dan Nabi menyebutkan masa kepemimpinan dalam Islam ini ada 5. Yang pertama, Nabi mengatakan ini adalah masa kepemimpinan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad langsung. Akan disebut dengan Ahlul Nubuwah, ya, langsung Nabi yang pimpin. Dan masa ini pasti berakhir kata Nabi. Dan memang wafat dari Nabi Muhammad menjadikan masa ini telah berakhir. Kemudian Nabi mengatakan kalian akan masuk kepada masa yang kedua, yaitu kalian akan dipimpin oleh khalifah-khalifah pengganti setelahku yang cerdas dan kuat. Ini masa yang kedua. Dan Nabi mengatakan masa itu adalah 30 tahun. Dan benar, wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Islam yang keempat, akhir pada masa ini. Ya, jadi umat Islam dipimpin oleh para khalifah dengan konsep kenabian. Ini juga berakhir dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian masuk masa yang ketiga, yaitu masa kali ini dipimpin oleh para khalifah tapi menggunakan sistem kerajaan. Ya, ini masa yang ketiga, fase yang ketiga. Masih khalifah yang memimpin, tapi sudah menggunakan sistem kerajaan. Dan masa ini disepakati oleh para ahli sejarah telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 Maret 1924, kurang lebih 92 tahun yang lalu. Masa ini pun telah berakhir. Berarti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah, 3 masa telah berakhir. Kita ada pada masa di mana masa ini umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Ini adalah masa-masa yang paling menakutkan. Sekarang kita ada di sini. Dan lihat, kamu nanti kata Allah dalam Al-Quran surat berapa tadi? Surat 24 ayat berapa? Ayat 55. Akan kembali dijadikan oleh Allah para pemimpin dunia sebagaimana dulu. Nah, berarti Allah secara tidak langsung menyebutkan akan ada satu masa kamu kehilangan kepemimpinan. Tapi nanti Allah akan kembalikan kepada kamu. Allah kami muliakan. Dengarkan ungkapan yang mengejutkan dari CIA Amerika Serikat. Pernyataan mereka membuat lapang dada kita walaupun di tengah sempitnya keadaan Islam dan umat Islam. Apa pernyataan Amerika Serikat? 2020 bumi ini
akan digenggam, dipegang, dikuasai kembali oleh peradaban yang pernah ribuan tahun berjaya menguasai dunia. Dia adalah peradaban khilafah Islam. CIA Amerika Serikat mengatakan 2020-an khilafah akan kembali memimpin dunia. Kalau zaman sekarang ini bukan zaman khilafah. Adapun ISIS yang mengumumkan khilafah di Baghdad, di Irak dengan pimpinnya Abu Bakar al-Baghdadi, maka para ulama-ulama ahli zuhud, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tidak mengakui ini, bahkan mereka punya akidah khawarij dan kita tidak menerima dan tidak mempercayai itu. Belum. Ibadah Allah yang dimuliakan, khilafah Islamnya akan muncul nanti menurut CIA di 2020. Intelijen Rusia beda sedikit. Apa kata intelijen Rusia? 2025 adalah puncak khilafah Islamnya memimpin dunia. Sebenarnya hampir sama situ-situ juga ya. Baik hamba Allah, kalau begitu alangkah dekatnya. Kita 2000 berapa sekarang? 2015. Sebentar lagi kita tutup dari 2015 masuk 2016. Oke, kita tidak perlu percaya dengan ramalan-ramalan mereka. Walaupun mereka punya hak bicara dan mereka pakarnya tentang itu, tapi kita cukup dengarkan tanda-tanda yang disebutkan Nabi Muhammad. Benarkah khilafah itu akan terjadi? Apa hukum khilafah di akhir zaman? Lalu apa hubungannya dengan rehab hati Qurani, dengan energi zikir akhir zaman? Kita akan sambungkan nanti, baru kita faham, baru kita sadar kita tidak punya pilihan yang lain kecuali bergabung dalam energi zikir yang tidak terbatas sebagai benteng terkuat kita untuk selamat dari segala petaka dan huru-hara akhir zaman. Allah yang kami muliakan. Mari kita dengarkan selanjutnya. Nabi bersabda, setelah ini fase kelima, masa kelima ini, Nabi kata para sahabat, "Tsumma sakata." Nabi kemudian diam. Maksudnya apa? Setelah ini tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Allah. Setelah ini semua orang Islam Allah wafatkan. Ya Allah. Padahal Nabi berkata, masa khilafah yang fase kelima ini hanya berlangsung antara 7 atau 8 atau 9 tahun saja. Maknanya ketika khilafah ini kembali ke dalam pangkuan Islam, setelah itu umat Islam hanya hidup 7, 8 atau 9 tahun saja di bumi ini, lalu mereka akan wafat secara serentak. Inilah terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7. Dan tanda besar kiamat itu ada 10. Tanda besar kiamat itu ada 10. Saya persilahkan nanti Bapak Ibu cari kitab Petaka Para Akhir Zaman oleh Syekh Ibnu Katsir. Coba baca di kitab itu. Dan yang paling bagus saya rekomendasikan adalah kitab Ensiklopedia Akhir Zaman yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Muwayyad. Inilah buku yang paling saya kagumi dari banyak buku-buku tentang ilmu tentang akhir zaman. Ada 10 tanda besar kiamat. Dan ini di tanda besar yang ke-7 adalah berhembus angin lembut dari negeri Yaman yang menyebabkan seluruh orang beriman di muka dimanapun dia berada, di bukit, di gunung, pulau, di lembah, di gua, di gunung Sahara, di mana saja ada orang beriman, angin lembut itu akan datang ke sana, lalu orang tersebut disentuh oleh angin itu. Sekecil apapun imannya, selama dia masih percaya Allah ada, selama dia percaya Allah itu ada, dan dia beriman dengan Allah, maka angin ini akan datang, dia disentuh oleh angin itu dan dia meninggal di tempat. Maka serentaklah seluruh orang yang beriman di muka bumi ini meninggal di muka bumi. Artinya kita, kalau selamat iman kita sampai ke sini ya, kalau selamat, karena tantangan menuju kemari, menuju periode kelima ini akan banyak sekali umat Nabi berguguran imannya. Nah ini dia zikir akhir zaman. Ini dia kenapa Allah hadirkan rehab hati sebagai salah satu di antara komponen dakwah, organisasi dakwah yang ingin mencoba mengkristalkan iman daripada umat Nabi Muhammad ini agar mereka berhasil melewati beratnya ujian yang akan datang
sebelum fase kelima ini kita masuki. Sebab orang yang sampai ke fase ini, kalau dia beriman, maka imannya akan dibawa dia sampai mati. Kalau sampai kemarin dia tidak punya iman, maka dia akan pernah selamat dia selama-lamanya. Sementara masa hidup hanya 7, 8, atau 9 tahun saja. Waktu yang sangat singkat, Pak. Jangan Bapak Ibu berpikir fase kelima ini akan dalam ratusan ribu tahun. Tidak, hanya 7 tahun saja. Di hadis yang lain 8 atau 9 tahun kata Nabi. Maka karena tidak pasti, saya tuliskan antara 7 atau 8 atau 9 tahun. Antara ini saja fase kelima ini. Wahai Allah. Sementara masa kita dekat di sini masih lama tidak? Masih lama tidak? Kalau menurut versi CIA dekat, tapi kita tidak beriman di versi mereka. Kalau menurut versi Rusia dekat, tapi kita tidak beriman dengan versi mereka. Kita beriman dengan nubuat tanda-tanda dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kita akan simak sebentar lagi. Apa yang kami muliakan? Ini tanda besar kiamat yang ke-7, wafatnya seluruh orang Islam di muka bumi. Tanda kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 berarti hanya akan disaksikan oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah sedikit pun saja. Mereka lah yang akan menemukan kiamat besar, kehancuran alam semesta itu. Oke, perkataan Nabi tadi, "Man mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Saya tidak tahu tentang yang kamu tanyakan kapan terjadinya kiamat. Yang bertanya malah lebih tahu. Ini jawaban sebagai akidah kita sampai hari kiamat, bahwa tidak seorang pun kita benarkan dan kita percayai tahu tentang kapan, hari apa, jam berapa, tanggal apa, tahun apa terjadinya kiamat. Dengan ini ramalan apapun tentang kiamat batil, tidak boleh dipercaya. Tahun sekian terjadi kiamat, tanggal sekian terjadi kiamat, dusta. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis-sa'ah ayyana mursaha fima anta min dhikraha. Bertanya mereka kepada engkau, hai Muhammad, kapan berdirinya kiamat itu? Engkau selalu peringatkan umat tentang dekat kiamat. Katakan pada mereka, hanya Allah yang tahu. Dengan ini kita tidak boleh percaya ramalan kiamat, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Tapi mengilmui tentang tanda-tandanya, hukumnya wajib. Baik, sekali lagi, ada 3 tanda besar kiamat yang akan disaksikan oleh orang kafir saja yang masih tersisa hidup di bumi. Apa tanda besar kiamat yang ke-8? Yaitu tenggelamnya bumi sebelah timur. Kalau bumi kita buat semacam ini, bulan, nah ini sebelah timur. Berarti ini ada Australia, ada Indonesia, ada Papua, ada Malaysia, ada Jepang, Cina, India dan seterusnya sampai kepada Rusia. Ya, tenggelam masuk dalam laut. Ini tanda besar kiamat yang ke-8. Lalu menyusul kemudian tenggelamnya bumi sebelah barat, yaitu Suriname, Amerika Serikat, Eropa, Afrika, ya, ini tenggelam seluruhnya. Kemudian yang ke-10, berarti yang tersisa nanti hanya satu kepingan daratan yang ada. Dan ini terbagi 2. Yang sebelah sini, Bapak Ibu, yang sebelah sini bawah, ini kembali bernama semula yaitu Jazirah Arab, dan ini kembali bernama Syam. Syam sekarang adalah Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania. Sementara Jazirah Arab sekarang itu adalah Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman dan Yaman. Yaman di bawah sini. Nah, di sini akan terjadi tanda besar kiamat yang ke-10. Apa itu? Keluarnya api raksasa dari negeri Yaman yang akan menggiring manusia secara paksa. Manusia masing-masing tersisa di Jazirah Arab digiringnya, dipaksa untuk lari ke Syam. Saat seluruh manusia sudah berkumpul seluruhnya di Syam, kata Rasulullah, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala sebagai tanda kiamat pertama dimulai. Ya, berarti yang ke-10 adalah keluarnya api raksasa. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, untuk masalah api ini
sampai hari ini di Yaman sudah ditemukan di Yaman sampai hari ini sebuah daratan yang selalu panas seperti di Jawa Timur apa namanya? Lumpur Lapindo ya, berasap terus daerah. Berasap, di sela-selanya keluar asap. Ketika dia celah yang terbuka itu bisa masuk seekor kerbau, bisa masuk seekor kambing. Ketika dia celah tersebut ternyata ada gelombang tekanan energi api yang sangat padat dan dahsyat di dalam. Kalau Nabi mengatakan bahwa nanti tanda besar kiamat yang ke-10 adalah munculnya api raksasa dari negeri Yaman, hari ini api itu telah ditemukan. Walaupun belum keluar, tetapi tekanannya menurut para ilmuwan belum mampu dipelajari berapa kekuatan energi api itu. Dan api itu bisa padam. Masih ada di dalam bawah tanah. Rekahannya dapat dilihat oleh Allah, bukan itu. Insya Allah kita akan saksikan ini. Nah ini perhatikan. Lihat di gambar kita, di slide kita, di Yaman sekarang ini ditemukan. Tekanan energi api yang ada di sini, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, belum mampu dibaca, dan ini akan memiliki masa tertentu seperti gunung Merapi meletus yang akan keluar. Pas kata Nabi Allah. Ya, api raksasa akan keluar dari negeri Yaman yang memaksa manusia lari dari seluruh jazirah Arab ke Syam. Saat manusia sudah berkumpul seluruhnya di Syam, barulah malaikat Israfil menyebut sangkakalanya yang pertama. Baik, Bapak Allah yang kami muliakan, sekarang ini dalam saat kiamat yang keberapa? Umat Islam meninggal semua? Yang ke-7. Yang ke-8 kita sudah tahu, yang ke-9, ke-10. Tapi insya Allah kita tidak akan menyaksikannya. Hanya kata Nabi, sejak umat Islam meninggal dunia, masa yang tersisa untuk manusia hidup di bumi adalah 40 tahun lagi. 40 tahun lagi. Mungkin Bapak pernah dengar hadis, Ibu pernah dengar hadis, selama di bumi ini masih ada orang yang dapat melafazkan kalimat Allah, walaupun hanya satu orang. Allah akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Pernah dengar nggak hadis ini? Ini jawabannya. Memang setelah seluruh orang Islam meninggal dunia serentak, yang tidak ada lagi yang dapat melafazkan kalimat Allah. Baru akan terjadi kiamat 40 tahun setelah itu. Di hadis yang lain mengatakan 1 atau 2 generasi. Dalam ilmu sosial, 1 generasi itu cuma 25 tahun. Dan Nabi mengatakan 1 atau 2 generasi. 1 atau 2. Ternyata di hadis yang ditemukan ini 40 tahun. Ya ketemulah, berarti di pertengahan generasi kedua terjadinya kiamat besar, kehancuran alam semesta. Allah yang kami muliakan, tanda besar kiamat yang ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, 2, 1. Disinilah kita akan dikejutkan oleh beberapa fenomena berikut ini. Boleh saya hapus ini? Kita hapus dulu. Saya minta izin, ini kita mengarahkan ke belakang sedikit. Kita ambil space, ya. Supaya saya dapat jelaskan ke muslimin. Jadi ini intinya, yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga sudah, kita serang di sini. Ini proyek keempat, di mana Islam tidak dipimpin oleh siapa. Nabi menyebutkan ini adalah zaman kediktatoran, kezaliman merajalela di mana-mana. Bumi ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah, tidak sayang kepada rakyatnya. Bumi ini dan seterusnya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hamba Allah yang kami muliakan, tanda besar kiamat yang ke-6 ada di sini. Tanda besar kiamat yang ke-5 ada di sini. Tanda besar kiamat yang ke-4 malah awal daripada proyek ke-5 ini. Yang ke-4. Ini yang ke-5 dan ini yang ke-6. Tanda besar kiamat yang 1, 2, 3-nya malah terjadi ketika kita hidup ini. Ini yang pertama. Ya. Tanda keduanya menyusul tidak lama setelah itu, dan tanda ketiganya menjadi penutup daripada fase ketiga. Masya Allah. Ya. Apa ini? Tanda besar kiamat yang pertama
Dajjal keluar dulu, lepas. Setelah Dajjal keluar, Dajjal dibunuh oleh siapa? Terjadi langsung tanda besar kiamat yang kedua oleh Nabi Isa turun dari langit. Ini dari Al-Quran menceritakan bahwa Isa akan kembali turun dari langit. Ya, dari ada hadis yang sifatnya mutawatir, Rasul menjelaskan Isa akan membunuh Dajjal. Saat Dajjal sudah dibunuh, barulah terjadi tanda besar kiamat yang ketiga, ya, yaitu keluarnya Ya'juj dan ini ada dalam surat Al-Kahfi, Ya'juj dan Ma'juj. Ini surah Isa ya, Isa. Baik kaum muslimin, Ya'juj dan Ma'juj. Hamba Allah, Ustaz, benarkah kita sudah dekat dengan Dajjal keluar? Ya. Mungkinkah Dajjal ini dilawan? Tidak seorang pun mampu melawan Dajjal. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang nabi pun yang diutus Allah ke muka bumi ini melainkan memberi kabar dan peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal. Sejak bumi diciptakan sampai kiamat, tidak ada fitnah dan bahaya yang lebih hebat daripada fitnah dan bahaya Dajjal. Malam tadi Ustaz Perdana Ahmad ngobrol-ngobrol, kami satu kamar malam tadi ingat. Dia menceritakan latar belakang kemampuan orang punya ilmu tenaga dalam, ilmu kesaktian ini, kesaktian itu. Lalu dia menceritakan bagaimana tentang kemampuan Dajjal. Maka saya katakan kesimpulan antum tentang Dajjal inilah yang selama ini saya sampaikan. Tidak ada satupun manusia, bahkan sebuah apapun, imannya mampu menghadapi Dajjal. Anggaplah sekarang Bapak Ibu menganggap Ustaz Nurdin Al-Indonesi adalah orang yang paling kuat imannya di bumi saat ini. Yang lama menurut Bapak dan Ibu. Jumpa dia dengan Dajjal, dia orang yang pertama sujud kepada Dajjal. Saking kuatnya Dajjal mampu mencopot iman yang ada di dada orang itu. Seolah-olah ibarat yang akan memuliakan. Kata Nabi, kalau saya hidup, saya lah yang akan menjaga kalian dari Dajjal. Saya akan berperang melawan Dajjal. Tapi kalau saya sudah tidak ada, maka kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Syuf, mana Al-Quran kita? Ibarat Allah, salah satu zikir akhir zaman yang dapat membentengi manusia dari keperkasaan Dajjal yang tidak terlawan, keperkasaan Dajjal yang tidak terkalahkan adalah surat Al-Kahfi. Kata Rasulullah, siapa yang berjumpa dengan Dajjal dan dia bisa lari dan bersembunyi dari Dajjal, pejamkan mata, segera rukyah diri, baca di depan Dajjal surat Al-Kahfi. Baca di depan Dajjal surat Al-Kahfi. Jangan buka mata, baca. Maka Dajjal tidak akan mampu menguasainya. Coba bagaimana kalau kita tidak mampu menguasainya? Bagaimana kalau tidak mengerti rukyah? Bagaimana kalau tidak hafal surat Al-Kahfi? Wahai hamba Allah, ini salah satu contoh energi zikir akhir zaman, mampu menghadap penjahat yang paling berbahaya sejak bumi diciptakan sampai hari kiamat. Dajjal. Ketika Dajjal muncul, hanya Al-Quran yang terkuat yang mampu melindungi hamba Allah ini. Dan tentu dibalik dengan iman dan rela hati mengantarkan tuan-tuan dan puan-puan semua, ya, bapak dan ibu-ibu semua menuju gerbang tauhid sehingga terjaga dari fitnah para bahaya akhir zaman. Dajjal sudah dekat, Pak. Bu, Ibu mau tahu nggak ciri-ciri Dajjal akan keluar sekarang ini? Mau tahu? Silahkan nanti dibuka di YouTube, buka tentang Danau Tiberias. Danau ini terletak di Israel, dekat perbatasan dengan Lebanon. Di dalam hadis Sahih Imam Muslim, Tamim Ad-Dari bercerita, ya, ini danau, nanti saya ceritakan tentang danau ini. Tamim Ad-Dari bercerita, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Tamim Ad-Dari ini waktu dia terdampar di Pulau Yaman, ketika diamuk oleh gelombang laut yang sangat tinggi, kami tak mampu mengendalikan kapal kami, lalu kami terdampar di salah satu pulau di Laut Yaman. Akhirnya kami merapat dan turun naik masuk ke pulau itu. Dia dengan 20 awak kapalnya, dalam hadis yang lain dengan 30 awak kapalnya.
Saat sampai di hutan, kami berjumpa dengan satu sosok binatang melata berkaki 4 berbulu hitam sangat tebal. Binatang ini besar dan dapat berbicara dengan bahasa manusia. Dia memperkenalkan namanya sebagai Jassasa, sehingga hadis ini oleh para ulama ahli hadis disebut dengan hadis Jassasa. Ya, apa cerita kami berikutnya? Binatang tersebut menakutkan kami. Saking tebal bulunya, kami tidak dapat membedakan mana kepala mana buntutnya. Sangat tebal sekali. Dan terbayang, dia berkaki 4, berbulu hitam dan sangat tebal. Saking tebal bulunya, kami tak mampu membedakan mana kepala mana pantat. Artinya binatang ini tidak berekor. Kalau ekor itu mudah membedakannya. Lalu binatang itu berkata kepada kami, kalian datang dari Arab? Dalam ketakutan kami menjawab, iya. Di sebelah sana ada kuil tua. Seorang lelaki sedang menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab ke pulau ini dan sudah lama menantikan kalian. Datanglah. Dia ingin menanyakan beberapa informasi terkini dari kalian. Karena takut dengan binatang ini, kami lari sekencang-kencangnya meninggalkan binatang itu menuju ke arah yang dia tunjuk. Lalu sampai di gerbang kuil yang sudah tua itu, kami masuk. Mata kami terbelalak, hampir ingin keluar melihat sosok tubuh yang gempal, terikat rantai yang sangat berat dan besar. Rantai itu mengikat kedua kakinya, dan ikatan rantai itu terus sampai ke tangannya, dan rantai itu sampai membelunggu ke lehernya. Laki-laki umur 4. Kalau kata orang Padang, badabo. Ya, kayak hadirai tapi lebih besar. Laki-laki itu berkata kepada kami, jangan takut. Saya terikat, saya dirantai, dan kamu tidak akan bisa saya apa-apakan. Kalian pun bisa apa-apakan saya. Tapi saya ingin bertanya kepada kamu, apa kalian dari Arab? Maka kami dari menjawab, ya benar kami dari Arab. Dan kau siapa? Kata kami. Laki-laki yang terikat rantai itu berkata, saya adalah Al-Masih. Saya adalah Al-Masih. Ingat, nama Dajjal adalah Al-Masihud Dajjal. Sementara yang mampu membunuh Dajjal siapa? Al-Masih Isa ibnu Maryam. Ada 2 Al-Masih. Satu Al-Masih rusak, satu Al-Masih penetral. Ya. Nah, Allah, laki-laki ini bertanya, sudahkah muncul Nabi Umi yang mengaku sebagai Nabi di negeri Arab bernama Ahmad? Maka kami jawab, sudah. Sebentar lagi kalau begitu. Lalu dia bertanya tentang pohon kurma di Baisan. Apakah masih berbuah? Masih. Ketika dia sudah tidak berbuah lagi, maka berarti saat itu saya akan lepas. Dan hari ini kurma di Baisan memang sudah tandas kaum muslimin. Dan dia bertanya, apakah danau Tiberias, Tiberias Lake, apakah danau Tiberias hari ini masih berair? Kami menjawab, saat ini masih. Kalau airnya sudah menyusut dan hanya tinggal sedikit, saat itu saya lepas kaum muslimin yang kami muliakan. Sekarang silakan dilihat, sendu betul nasib slide yang ada di tempat ini. Slide akhir zaman. Kalau bapak-bapak masih memberikan sebuah kecerahan ya. Hamba Allah yang kami muliakan, danau Tiberias ini dia tidak begitu dalam, hanya 45 meter, tidak begitu dalam. Satu-satunya sumber air yang dinikmati oleh bangsa Yahudi di Israel hari ini. Mereka tidak punya sumber air kecuali dari danau Tiberias. Tidak pernah susut seumur dunia. Tapi sejak 2003 diperbandingkan sampai kepada 2013 kaum muslimin, berarti sejak 10 tahun ya, air ini dari permukaan dari 45 meter itu sudah susut menjadi 16 meter.
2013 sudah susut 16 meter. Apa yang kami muliakan? Kemudian danau ini pada 2015, jadi kalau ada permukaannya seperti ini, daratannya akan didasarkan seperti ini. Ya, tidak dalam maksudnya. Ya. Nah, sekarang ini kalau 2013 dia masih 16 meter susut airnya. Tapi hari ini Allah yang memuliakan, ujung daripada permukaan dasar daripada danau Tigrias ini sudah mulai nampak seperti pulau-pulau kecil. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kecemasan dan kepanikan yang luar biasa terjadi di Israel hari ini, kaum muslimin. Bagaimana mengatasi agar air ini tidak berkurang? Padahal para ulama menangis sejadi-jadinya tangisan. Sebab apa? Karena salah satu tanda yang paling nyata dari mengeringnya danau munculnya Dajjal adalah mengeringnya danau Tigrias. Dan hari ini danau ini terus menyusut, terus tidak dapat dibendung, tidak dapat ditahan. Penyusutan terus terjadi. Hari tambah hari, apalagi sekarang di mana-mana kita dengar panas yang sangat ganas di mana-mana. Betul? Maka Allah yang memuliakan pertanda Dajjal akan keluar dalam waktu yang sangat dekat. Baik, hanya saja kita memang tidak dapat memastikan berapa ya, tidak dapat kita pastikan. Akan tetapi yang pasti kaum muslimin, dari seluruh manusia yang ada, hanya seorang remaja lelaki yang dapat bertahan imannya di depan Dajjal. Hanya seorang remaja laki-laki yang imannya dapat bertahan di depan Dajjal. Kalau remaja itu umurnya berapa kira-kira? Berapa? 17 tahun. Iya, 17 tahun. Dari 13 sampai 17. Oke, baik. Berapa usiamu sekarang? Berapa? 15. Boleh pilih sebentar? Ini remaja namanya. 15 tahun. Hanya seorang remaja. Hanya seorang remaja laki-laki saja yang ketika berjumpa dengan Dajjal dia tetap pertahankan imannya. Yang lain lewat. Ustaz Zul lewat. Ustaz Naib lewat. Siapapun orang yang kuat imannya di muka bumi ini jumpa dengan Dajjal lewat, akan sujud menyembah. Hanya seorang remaja laki-laki. Ketika Dajjal memaksa remaja laki-laki ini untuk mempertuhankannya, remaja laki-laki itu berkata, tidak. Rasulullah perintahkan kami agar kafir kepada Tuhan, dan saya hanya beriman kepada Allah. Biarlah Rabb kami. Marah-marah Dajjal, kata Rasulullah. Maka remaja laki-laki ini dijampak oleh Dajjal dengan gergaji, dia belah dua kepalanya. Dibelah dua ini minum sampai terbelah, laki-laki ini pun syahid. Ya, ini beban. Hamba Allah yang kami muliakan, itulah Allah. Sampai kemarin matilah remaja laki-laki ini mati bersama Dajjal kembali mengelilinginya satu kali tawaf, satu kali keliling. Setelah dikelilingi satu kali, apa kata Dajjal? Jadi ketika dia keliling, Dajjal membaca mantra-mantra khasnya, kemudian suruh bangkit kamu. Remaja laki-laki itu bertaut kembali tubuhnya semua, walaupun darahnya masih berserakan di mana-mana, bahkan di bajunya masih darah di mana-mana, tapi dia utuh kembali dan Allah izinkan dia kembali hidup. Remaja laki-laki ini kembali berdiri, lalu berhadapan-hadapan lagi Dajjal dengan laki-laki ini. Apa kata Dajjal sambil bangga? Saya sudah hidupkan kamu dari kematian kamu tadi. Hanya Tuhan yang mampu melakukan kemampuan ini, dan kamu sudah lihat saya lakukan kepada kamu. Sekarang kamu berimanlah kepada saya bahwa saya. Apa kata remaja laki-laki ini? Makin padat dalam dada saya keimanan bahwa kamu memang Dajjal. Hai manusia pengikut Dajjal, kufurilah oleh kata laki-laki ini. Dia memang sejati Dajjal. Saya dengar hadis Rasulullah bersabda, dia akan bunuh seorang remaja laki-laki, lalu remaja itu akan dihidupkannya kembali. Tapi setelah ini dia tidak akan mampu lagi membunuh siapapun setelah saya.
Dajjal marah dan ingin membunuhnya kembali. Memang tak kuasa. Tak ada hadis selanjutnya. Apakah Dajjal menyerang yang tahu apa nggak tahu? Ataukah dia rupiahnya dia oleh Dajjal? Dajjal rupiah ini saya nggak tahu. Kelanjutan hadisnya nggak ada. Ya. Yang jelas dia remaja laki-laki bukan sana. Ini bukan remaja lagi nih. Bapak Ibu yakin remaja itu seperti itu ya? Dan silakan di YouTube dibuka 10 atau 11 tahun yang lalu di wawancara televisi Qatar TV di beberapa TV Arab diumumkan sebuah fenomena antik dan unik. Seorang bocah bayi laki-laki lahir di Palestina berbicara dengan bahasa Arab Fusha 1 kali saja. Habis itu dia seperti bayi lagi. Apa kata-katanya? Saya tuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Saya adalah orang yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal, dan setelah saya Dajjal tak mampu membunuh siapapun saja. Buka di YouTube ya, kalau ada yang ngerti bahasa Arab silakan. Itu sampai bahasa Arab ya. Ada wawancara, diwawancarai dengan pembesar-pembesar orang-orang Palestina. Jadi anak ini, bocah ini lahir 10 atau 11 tahun yang lalu di Palestina. Artinya kaum muslimin, la haula wala quwwata illa billah, seandainya berita ini sahih, karena telah ditayangkan beberapa TV Arab, seandainya berita ini sahih, bocah itu telah lahir, maknanya calon remaja yang akan dibunuh itu telah hadir dan telah bersiap mendekati remaja. Maknanya Dajjal memang sangat dekat. Tapi dalil kita nggak usah pakai si bocah remaja yang lahir itu ya. Kita dalil kita yang pasti adalah Danau Tiberia. Danau Tiberias yang ada di Israel hari ini. Mengerikan, tidak terbantahkan itu. Apa andalan kita? Apa cara kita supaya selamat dari Dajjal? Zikir akhir zaman adalah jawaban satu-satunya. Tidak ada yang lain. Allah yang memuliakan. Saya rekomendasikan Bapak Ibu, tolong cari nanti di luar sana di mana-mana buku-buku zikir akhir zaman. Di sini petunjuk Rasulullah lengkap tentang menghadapi petaka demi petaka akhir zaman. Ini ditulis oleh sahabat saya Abu Fatih Al-Adnani. Dengan kemampuan tulis beliau yang saya syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini melengkapi semua kewajiban umat untuk mengetahui apa benteng mereka. Ternyata bentengnya adalah amalan-amalan, bacaan-bacaan yang rehab hati, konsen mengajarkan. Oleh karena itu saya katakan, rehab hati adalah jembatan yang paling pas